Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku, Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Ku umur 20 ya, umur 42 tahun, anakku 4 orang. Kalau umur 40 nilainya berapa? Apa benar sih umur 40 itu banyak cobaannya? Yang cocok usaha apa? Jumat Pahing. Saya 49, kenapa hutang saya besar sekali? Bagaimana cara mengatasinya? Loh. Ini loh ya, kadang itu kita itu tidak sadar gitu. Bahwasanya yang hutang itu diri kita gitu loh ya. Tapi kok saya masih tanya gitu loh ya, kenapa kok utangku gede? Harusnya Anda telusuri di situ, di peristiwa itu. Kenapa aku hutang? Kenapa kok saya ini terjebak oleh hutang? Harusnya saya bisa ngempet. Loh kan itu gitu loh ya. Tapi karena saya tidak bisa ngempet, akhirnya saya mengambil jalan pintas. Jalan pintas yang penuh dengan resiko. Artinya apa? Menyelesaikan sebuah masalah dengan masalah. Yang ini lebih ekstrim gitu loh ya. Ya. Anda katakanlah terjebak oleh kewajiban ya. Kewajiban atau masalah keinginan misalkan. Misalkan tak contohkan ya. Anda tidak punya HP. Tiba-tiba Anda ingin beli HP semacam ini. Ya. Nah, terus otak bisnis Anda itu mikir. Ya, kok gampang lah. Ya. Tak utang aja HP. Bayar peng 10 misalkan. Ya. Lah kebiasaan semacam ini ya, menyelesaikan masalah dengan melawan Tuhan. Ya secara logika hitung-hitungan untung ya, untung. Tapi ini sudah jelas-jelas dilarang sama Tuhan itu ya. Jangan menjalani riba. Berarti di situ ada perintah, ada kata perintah, jangan menjalani riba. Biasanya kalau ada kata perintah pasti diikuti oleh sebuah hukuman. Jadi kalau Anda terjebak oleh hutang, ya terus Anda tidak bisa keluar, semakin membesar hutangmu, nah, yakinlah itu adalah hukuman Tuhan yang sedang ditimpakan kepada dirimu. Solusinya bagaimana? Tobat. Ya, tobat. Ya, mulailah Anda ini puasa. Ya. Jadi teman-teman Jumat Pahing ini puasa. Belajar mengendalikan diri, belajar ngempet ya. Selain Anda tobat, Anda belajar ngempet. Percuma Anda tobat ya, tapi tidak iso ngempet. Nanti Anda akan ulangi lagi. Ya, tidak akan selesai gitu. Ya. Jadi yang perlu kita lakukan ya, yang perlu kita maksimalkan itu adalah ketika kita ini katakanlah terjebak oleh hutang kita banyak dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah ketidakmampuan Anda menentukan skala prioritas di dalam hidupmu gitu loh ya. Anda itu tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ya, sebab campur aduk. Tidak peduli ya, kebanyakan keinginanmu yang Anda penuhi gitu. Keinginanmu Anda penuhi, akhirnya apa? Kebutuhanmu kurang. Nah, untuk menutup kebutuhan akhirnya Anda hutang. Ya, contoh misalkan, ya keinginanmu Anda ingin beli apa? Beli bakso, ya. Anda ingin beli cilok, itu kan keinginan. Mbok turuti, ya tuku bakso enak. Ketok pencit, tuku pencit. Ketok batagor, tuku batagor. Ketok wis pokoke panganan sing kesukaan Anda, pakaian sing kesukaan Anda. Itu kan semuanya keinginan. Itu masih bisa harusnya dikendalikan dulu. Setelah kebutuhan Anda tercukupi, kebutuhan itu seperti apa? Listrik, air, gas, ya, beras, ya, gula, minyak, itu kan kebutuhan sehari-hari. Itu pun juga bisa dikendalikan, ya, bisa dihemat ya. Ya. Lah,
Kalau misalkan Anda terjebak dengan itu, maka benahi perencanaan Anda, benahi strategi Anda. Latihannya bagaimana? Ngempet. Lah ngempet ini supaya Anda juga sekalian diampuni ya. Kalau kita terjebak hutang itu jelas kita ini sedang dihukum Tuhan. Tidak akan selesai manakala kita tidak diampuni sama Tuhan. Ya, maka strategi yang harus Anda lakukan adalah tobat, dipasani. Ya. Jadi mulailah Anda ini puasa. Ya, ditobati, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Caranya seperti itu. Ya, sepanjang tobatmu belum dikabulkan, masalahmu tidak akan pernah selesai. Nah, terus juga pertanyaan lagi ya. Kaitannya dengan umur 40, apakah banyak masalah? Nah, sebenarnya masalah itu bisa terjadi karena ketidakmampuan diri kita ya. Nanti Anda silakan yang mana gitu loh ya. Anda silakan pilih yang mana. Sebab dari masalahmu. Yang pertama, teman-teman Jemaat Pahing, Anda terkena masalah karena tidak mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi saat ini. Berarti kualitas intelektual Anda lemah. Anda tidak mau belajar. Dengan perubahan zaman ini tidak mau belajar. Contoh misalkan, kalau zaman dulu ya, kita ini tidak mengenal yang namanya marketplace ya, jualan online ya, posting di Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Kita tidak mengenal seperti itu. Ya, tapi kalau Anda saat ini tidak mau mengenal itu, ya ketinggalan zaman. Contoh ini saya merasakan ya. Kemarin itu saya iuran di sekolahan itu ya. Iuran di sekolahan katanya mau outbound, ya. Anak-anak mau outbound, yang kepilih jadi pengurus OSIS itu mau outbound. Ya, kita kasih uang ya, kita kasih uang. Nah, ternyata tidak dibolehkan sama pihak kepala dinasnya. Ya, jadi dinas itu tidak membolehkan adanya outbound di luar sekolah. Akhirnya outboundnya di dalam sekolah. Akhirnya uangnya dikembalikan. Nah, saya berpikir seperti ini. Ya, saya berpikir seperti ini. Saya kemarin itu tidak tanya ya sudah masuk grup semua ya. Saya kemarin itu tidak tanya siapa orangnya ini itu. Pokok tak kasih uang ini untuk anak saya. Namanya ini gitu. Terus dia WA, uangnya ini tak kembalikan. Nah, saya bingung, ini dikembalikan bagaimana cara mengembalikannya? Ya, saya bilang, apakah ditransfer atau saya ambil atau dititipkan anak-anaknya gitu. Jadi tak kasih alternatif semacam itu. Ya, tapi ternyata apa? Orang tua ini sudah canggih gitu loh ya. Transfer saja Pak gitu ya. Transfer saja Pak, saya minta nomor rekeningnya. Tidak ada 5 menit. Ya, tidak ada 5 menit langsung transfer gitu. Nah, coba bayangkan. Kalau kita tidak ikuti ya perkembangan zaman semacam ini. Ya, saya harus cari rumah orangnya. Gitu. Saya butuh berapa bensinnya. Ya, belum lagi waktu yang tersita. Paling tidak 1 jam. Ya toh, harus cari rumah alamatnya, harus ini. Tapi kalau seperti itu kan tidak. Saat itu juga sama aja dengan saya katakanlah mau bayar PLN ya. Saya katakanlah mau bayar PLN, bayar PDAM, bayar pajak, bayar STN, buat SIM ya, perpanjangan SIM A sama C. Semua itu saya lakukan online, teman-teman. Sampai beli-beli di marketplace itu online. Ini kan menunjukkan bahwasanya perkembangan teknologi itu cepat. Nah, kalau Anda tidak mengikuti perkembangan teknologi semacam ini, ya pasti ketinggalan zaman. Nah, kira-kira wajar enggak kalau hidupmu kena masalah? Ya wajar. Sampai bayar wifi ya teman-teman. Saya pasang wifi di sini ya, di rumah ini tak pasang wifi. Itu saya tidak pernah ke kantornya. Gitu.
Ya, saya tidak pernah ke kantornya. Sampai katakanlah telepon-teleponan aja harga wifi-nya itu 300 berapa itu. Ya. Untuk pemasangan itu 350 atau berapa itu. Saya tidak tahu ya. Ternyata apa? Setelah petugasnya datang, berapa Mas Saman bayar sini ya? 350. Loh, kemahalan Pak. Lah berapa ya? 250 ya. Loh itu. Tidak tahu ya. Tapi ya orangnya jujur gitu loh ya. Itu teman-teman ya. Jadi lewat WA gitu loh. Saya ada di Malang, saya kontak di Pasuruan ini. Nah, tolong dipasang ini tak Sherlock ini ya. Jadi saya datang ke sini langsung dipasang. Saya tidak tahu apa alamat anunya, kantornya. Nah, sudah setiap bulan ini juga tak bayar ya, lewat apa Brimo itu. Ya ini loh, kalau kita tidak mengimbangi teknologi, ya otomatis kita banyak masalah di umur 40-an ke atas itu. Ya sebenarnya bukan hanya umur 40-an ya. Umur ketika Anda berganti umur ya, menambah umur kalau Anda tidak bisa menyesuaikan diri, nah, maka Anda akan ada banyak masalah. Itu satu. Yang kedua, ketika Anda di umur 40, terus Anda kena masalah di dalam hidupmu yang itu sulit, bisa jadi itu adalah karma. Ya ini yang kadang kita tidak disadari. Artinya masalah yang Anda hadapi saat ini itu adalah efek dari perbuatan Anda 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun yang lalu yang Tuhan balaskan untuk saat ini terhadap diri Anda. Bisa jadi seperti itu. Atau juga masalah yang Anda hadapi ya, saat ini adalah hukuman Tuhan. Anda dulu ya, melunat ya, salah jalan dan sebagainya. Ya, bisa jadi saat ini waktunya Anda menebus dosa Anda. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ada kalanya juga masalah yang kita hadapi saat ini karena ketidakmampuan fisik kita. Cara berpikir kita itu tidak mampu. Ya, seperti yang di awal tadi, kita tidak mampu untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Ya, loh, sama ya. Saya dulu itu rakit komputer itu zaman Pentium berapa itu? Zaman dual core ya, core to duo dual core gitu. Ya, saya kemarin itu rakit ya teman-teman. Coba rakit sendiri komputer ya. Saya coba generasi 4 ya, Core i5 4670 ya. Jadi prosesornya 4670. Itu saya coba itu. Ternyata sudah generasi berapa sekarang? 15 atau berapa ya? Sudah jauh ketinggalan itu. Itu loh, teknologi itu kalau kita tidak ngimbangi seperti itu. Ya, saya dulu sempat ya, jualan komputer itu sempat ya, ngerakit tak jual itu. Hampir 20 unitan ya saya dulu ya. Waktu awal-awal bekerja itu. Nah, kemarin saya coba ya rakit sendiri ya. Saya coba-coba ya. Nah, harus tak lihat loh harganya mahal itu ya. Cobalah di pertengahan generasi 4 ya. Ya ternyata masih bisa ngerakit. Ya itu komputernya di belakang. Lah, padahal kita ini sudah ketinggalan jauh. Ya wajar kalau misalkan saya ini banyak masalah, banyak musibah, banyak hambatan, banyak kendala. Kenapa ilmu pengetahuan saya itu kalah jauh dengan kondisi saat ini? Jadi rumusnya di situ. Kalau Anda katakanlah umur 40 ke atas atau umur 30 ke atas, Anda masalahmu tidak mari-mari, bisa jadi itu. Intelektualmu lemah, tidak mau beradaptasi, tidak Anda tingkatkan. Juga Anda tidak mau gitu loh ya, tidak mau beradaptasi dengan situasi yang ada. Ya yang terjadi itu ya, masalah terus di dalam kehidupan kita. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.